Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya pada siang hari ini, saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari treat horornya Mas Gundul Silir yang menceritakan tentang kejadian seram saat tahun baru. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Cerita dari salah satu teman di penghujung tahun 2019 kemarin. Sebelum Jabodetabek banjir hebat di awal tahun 2020 dan sebelum virus corona menyerang. Ah, gimana ini? Hari raya tetap kerja. Padahal aku udah janji sama keluarga. Benakku. Tetap saja terpaksa harus aku jalani. Padahal aku sudah janji pada keluarga kecilku dapat pulang ke kampung halaman. Namaku Rian. Aku bekerja di sebuah badan usaha milik negara di bidang energi. Di sini aku berada pada bagian yang sangat dibutuhkan di masyarakat. Setiap hari, apalagi saat hari-hari besar, semua energi harus on dan tetap terjaga, terutama dalam kondisi darurat atau bencana. Begitu juga dengan hari raya yang sudah kunantikan dengan keluarga. Terpaksa aku harus bekerja. Beberapa hari sebelum tanggal 25 Desember 2019, aku sudah membeli tiket kereta dari Jakarta ke Yogyakarta. Tapi atasan tidak memberiku izin cuti. Karena itu aku harus membatalkan tiket. Karena tak ingin melewatkan hari raya Natal tanpa keluarga, aku memutuskan memboyong keluarga kecilku berhari raya di Jakarta saja. Aku bisa bekerja dan masih bisa berkumpul saat hari raya bersama istri dan kedua anakku. Aku sudah memesan penginapan melalui Traveloka karena ingin privasi dan bisa mendapat kamar yang luas untuk istri dan kedua anakku. Aku memilih apartemen untuk kami menginap. Aku memesan untuk beberapa hari dan segera membayarnya tanpa melihat review dari apartemen yang aku pesan. Tapi sayang sekali, sehari sebelum Natal aku ada tugas kantor di Bogor. Akhirnya, aku mengubah jadwal menginap di apartemen yang sudah aku pesan untuk mundur beberapa hari. Padahal anak dan istriku sudah sampai di Jakarta. Karena itu, aku mengajak anak dan istriku ikut saja ke Bogor. Aku memesan kamar hotel di Bogor yang dekat dengan sebuah gereja. Jadi, kami tetap bisa beribadah di malam Natal. Sesampainya di Hotel Bogor yang nampak seperti bangunan tua itu, kami mendapat kamar yang cukup luas dengan fasilitas yang cukup lengkap. Hanya kurang satu yang kami butuhkan, yaitu setrika baju agar pakaian kami rapi saat akan dipakai ke gereja. Setelah membereskan semua barang bawaan, aku pergi keluar untuk bekerja dan mengajak anak dan istri. Karena tugas dari kantor hanya sebentar, lumayanlah sedikit toleransi untuk kami agar dapat berlibur juga. Sebelum pergi, aku berpesan pada resepsionis hotel untuk meminjamkan setrika baju ke kamar kami nanti sore. Aku pun segera berangkat bertugas.
Sepulangnya kami mampir ke sebuah pusat perbelanjaan di kota Bogor. Siang hari kami kembali sebentar ke hotel. Dan ternyata setrika yang kami pesan belum diantarkan ke kamar kami. Aku pun bertanya lagi ke karyawan hotel, dan katanya akan segera diantarkan sore nanti. Menjelang sore, aku dan keluargaku keluar sebentar untuk makan di luar. Sekembalinya ke hotel, ternyata setrika yang kami pesan sudah diantarkan. Karena belum siap-siap dan anak-anak sudah lelah perjalanan, aku dan istriku memutuskan pergi ke gereja esok hari saja. Istriku segera menyetrika baju yang akan kami kenakan esok hari dan anak-anak sudah terlelap. Pukul 11 malam, aku belum bisa tidur. Tiba-tiba, ku dengar pintu kamar diketuk beberapa kali. Kukira mungkin karyawan hotel, tapi untuk apa jam segini? Aku segera beranjak dari tempat tidur dan membuka pintu. Ternyata ada dua anak laki-laki yang mengetuk pintu kamar. Mereka berwajah layaknya anak Belanda beserta pakaiannya. Ya, kayak bule gitu. Aku pun bertanya pada mereka, "Ada apa, Nak? Salah kamar ya? Maaf, ini kamarnya Bapak." Tapi mereka tak menjawab. Langsung lawyer pergi tanpa mengatakan apapun. Aku tidak berpikir apapun waktu itu. Mungkin hanya salah kamar. Aku pun menutup kembali pintu kamar dan beristirahat. Keesokan harinya kami sudah siap ke gereja sekalian check out. Aku ke resepsionis dan sedikit menanyakan tentang kedua anak yang kutemui tadi malam. "Maaf mbak, tadi malam kok masih ada dua anak bule keliaran larut malam? Apa mereka kemarin udah ketemu sama kamarnya?" tanyaku pada resepsionis. Anu pak, anak yang mana ya?" "Nggak ada yang datang ke saya kok pak," jawab resepsionisnya dengan nada yang agak gagap dan raut wajah yang agak takut. "Oh gitu ya mbak, mungkin udah ketemu kamarnya. Ya udah, terima kasih ya mbak," timpalku. Aku segera pergi bersama keluargaku. Kami ke gereja dan sedikit berlibur di Bogor setelahnya. Setelah puas, aku dan keluargaku kembali ke Jakarta. Kami langsung menuju apartemen GS yang sudah aku pesan sebelumnya. Aku langsung diantar ke kamar kami. Kamar yang cukup luas layaknya rumah, dengan dua kamar tidur, dapur dan ruang tamunya. Kamar nomor 208 lah yang kami tempati, tepat di samping kamar 206 yang berjajar. Nah, di apartemen ini memang nomor kamar berjajar sesuai nomor ganjil dan genap, membentuk lorong dengan nomor kamar ganjil dan genap saling berhadapan. Kami segera bersih-bersih dan istirahat karena lelah perjalanan dari Bogor. Keesokan harinya aku juga masih harus pergi ke kantor kembali. Siang ini semuanya normal. Anak-anak masih senang bermain ke sana kemari. Kami juga menikmati hari libur ini, melihat Jakarta dengan hiruk-pikuknya yang tak pernah lelah. Hari sudah malam. Bahkan menjelang tengah malam, aku juga tak bisa terlelap. Sudah lihat semua saluran TV, tetap saja mataku tidak bisa tidur. Hingga pukul 2 dini hari, aku mendengar suara dari kamar sebelah, kamar nomor 206. Seperti ku dengar ada sebuah benda digeser. Mungkin meja atau lemari. Entahlah, dari suaranya seperti benda berat yang digeser.
Cukup lama suara itu sampai aku memastikannya dengan menempelkan telingaku dengan dinding yang berbatasan persis dengan tembok kamar 206 itu. Aku cukup heran. Kok ada suara sekeras itu bisa terdengar sampai ke kamar ini? Dan juga saat dini hari begini. Sedang apa orang yang ada di kamar sebelah itu? Dan setauku, kamar apartemen ini kedap suara. Kamar 210 yang bersebelahan dan jelas ada orangnya pun tidak kudengar suara apapun dari tadi siang. Aku sih masih berpikir positif. Mungkin memang orang yang ada di kamar 206 baru saja datang dan ingin memindahkan barangnya. Sekitar setengah 4 pagi aku mulai tertidur. Sepertinya tak kudengar lagi suara dari kamar sebelah. Pukul 7 pagi, aku sudah bersiap ke kantor. Terpaksa kutinggalkan anak-anak istriku di apartemen. Kususuri jalanan ibu kota yang penuh sesak seperti biasanya. Pekerjaan hari ini cukup lancar dan padat, membuatku tidak bisa pulang tepat waktu. Sampai menjelang malam sekitar setengah 6 sore, tiba-tiba istriku nelpon. "Pah, pulang jam berapa? Cepetan pulang." Suara istriku terdengar terburu-buru dan khawatir. "Kenapa, Mah? Ada apa?" Aku jadi ikut terhanyut dalam khawatir. "Kakak, Pak. Kakak ketakutan. Sembunyi terus di bawah meja, Pak. Nggak mau keluar. Ayo, cepetan pulang." Suara istriku semakin memburu untuk segera pulang. Aku segera menutup telepon dan mematikan komputer. Segera aku bergegas pulang. Betapa khawatirnya aku dengan anak pertamaku. Kalau saja aku bisa secepat kilat tanpa terjebak dalam kemacetan Jakarta. Masih terus berkecamuk dalam benakku. Ada apa dengan kakak sampai dia ketakutan seperti itu? Apa yang dia lihat? Sampai setengah 7 malam aku baru bisa sampai di apartemen. Istriku langsung menarikku ke kamar. Dan kudapati anak pertama meringkuk takut di bawah meja rias sedari tadi sore. Langsung saja ku dekati dan ku gendong dia. Ku peluk erat sambil menenangkannya. "Gak apa-apa, Kak, gak apa-apa. Papa udah di sini," ucapku pada anak pertamaku ini sambil mengelus punggungnya. Itu, Pak. Kakak takut itu, Pak," katanya sambil menunjuk ke sudut ruang kamar ini. Aku mencoba bertanya, "Takut apa? Kakak lihat apa?" Takut, Pak. Tantenya melotot sama kakak. Muka tantenya banyak darahnya, Pak." Anakku semakin meringkuk dan membenamkan kepalanya di pundakku. Gak apa-apa, Kak. Tantenya udah papa suruh pergi." Sebenarnya aku masih celingak-celinguk kesana kemari karena aku tak melihat apapun atau siapapun di sudut kamar ini. Aku hanya ingin menenangkan anakku yang mulai sedikit mengintip dari balik pundakku. Papa bohong. Tantenya masih di situ, belum pergi." Celetuk anakku kembali membuat jantungku semakin berdegup kencang. Aku segera mengajak anak dan istriku keluar kamar menuju ruang tamu. Anak pertamaku masih belum tenang, masih terus menangis dan dia tak mau turun dari gendonganku. Sambil terus nyerocos ngomong tak karuan.
Tante jahat, Pak. Tante baju merah itu jahat, Pak. Tadi katanya nemenin main kakak di kamar. Terus malahan mukanya berubah jadi serem, banyak darahnya. Kakak suruh pulang, dia nggak mau. Katanya maunya nemenin kakak. Iya, iya kakak. Besok jangan mau diajak main sama tante itu lagi ya, kataku berusaha memberinya nasihat. Aku tahu anak sekecil ini belum bisa membedakan mana manusia, mana makhluk halus. Belum selesai dengan kakaknya yang terus menangis. Adik ikut menangis melihat kakaknya. Dengan sigap istriku menggendong adik dan menenangkannya. Sampai akhirnya anak-anakku terlelap dalam gendongan kami. Kubaringkan anakku di kamar satunya. Kami tetap menjaga mereka sambil berdiskusi tentang hal ini. Istriku bertanya kepadaku, "Gimana ini, Pak? Kok di sini kayak gini?" "Papa juga nggak tahu, Ma. Pas Papa pesen lewat Traveloka, kayaknya apartemen ini baik-baik aja deh. Bersih, ruangannya bagus, dan masih tergolong baru." "Ya memang sih, Papa nggak lihat reviewnya dari orang-orang," jawabku. Istriku mengernyitkan dahi dan sedikit agak marah. "Papa ini gimana sih? Harusnya lihat reviewnya dulu. Sekarang kalau mau lihat nanti malah bikin kita ketakutan. Padahal kan kita masih beberapa hari lagi di sini. Kalau mau pindah ke hotel lain pasti udah pada penuh. Kan ini mau tahun baru." "Ya maaf, Ma. Ya udahlah, kita banyak berdoa aja. Nggak usah lihat reviewnya. Terus jangan tinggalin anak-anak sendirian. Besok pagi coba deh aku tanya security atau pengelola apartemennya," kataku agar istriku lebih tenang. Aku dan istriku memutuskan segera tidur saja agar tak ada gangguan. Sek, sek. Aku terbangun mendengar suara dari kamar sebelah, kamar 206. Kurai HP di meja dan kulihat jam masih menunjukkan pukul 2 dini hari. Suara itu muncul lagi. Sama seperti kemarin. Suara seperti memindahkan benda berat. Aku masih berpikir santai, kenapa sih kamar sebelah selalu beraktivitas di jam seperti ini? Benda apa yang selalu dipindah sampai suaranya kedengaran jelas dari kamar kami? Bahkan suara itu tak muncul hanya sebentar. Cukup lama suara itu terus mengganggu sejak kami menginap di kamar ini. Kamar sebelah selalu membuat suara seperti meja atau benda padat lainnya yang digeser. Dan itu selalu dini hari. Durasinya bisa sampai 1 jam atau bahkan lebih. Aku hanya mengkhawatirkan anak-anakku. Jika tidurnya terganggu, kasihan mereka. Tapi anehnya anak dan istriku seperti tak mendengar suara itu. Mereka tetap lelap. Padahal untukku suara itu cukup keras. Jadi menurutku akan sangat mengganggu pada istriku yang lebih muda terbangun. Tapi hal ini tetap kusimpan sendiri saja agar istriku tidak khawatir. Suara itu selalu kubiarkan begitu saja, walaupun mengganggu cukup lama. Esok harinya, aku berangkat ke kantor lagi. Turun ke lantai bawah dan menanyakan ada apa di apartemen ini. Dan siapa orang yang tinggal di kamar 206 samping kamar kami.
Aku hanya bertemu dengan security apartemen. Mungkin karena masih agak pagi ya. Resepsionis maupun pengelola apartemen belum ada karyawan yang datang. Aku pun bertanya pada security, "Pak, maaf, di apartemen ini ada apanya ya? Kok anak saya kemarin sampai ketakutan? Katanya lihat sesuatu." "Hah? Anaknya lihat apa, Pak? Di sini nggak ada apa-apa kok," jawab security dengan agak gagap dan terlalu singkat menurutku. "Beneran, Pak, nggak ada apa-apa. Terus yang tinggal di kamar 206 samping kamar saya itu siapa, Pak?" Timpalku dengan pertanyaan lain. "Nggak ada apa-apa. Kamar 206 itu kosong, Pak. Nggak ada yang tinggal," jawab security itu. Dek, jantungku serasa berhenti. Lalu, yang tiap malam memindahkan barang siapa? Sengaja aku tak mengatakan apapun agar tak dikira mengada-ada dan membuat tuduhan. "Yakin, Pak?" sautku kembali pada security itu. "Iya, Pak," jawab si bapak security agak ketus, tapi aneh sih menurutku. Seperti menyembunyikan sesuatu. Kemudian aku pamit segera berangkat ke kantor. Benakku terus berkecamuk dan mengkhawatirkan keluargaku. Hari ini aku akan pulang lebih awal, tepat waktu agar sampai apartemen tidak gelap. Beberapa hari cukup terkendali. Aku selalu berusaha menjaga anak-anak dan istriku dengan pulang tepat waktu dan tidak sampai gelap. Ya, walaupun gangguan suara setiap pukul 2 dini hari itu selalu terdengar dan membuatku terbangun. Sampai tiba malam tahun baru, hari terakhir kami menginap. Ya, kami memang berencana menikmati malam tahun baru di Jakarta dan pulang keesokan harinya. Pemandangan dari balkon kamar kami ini cukup bagus untuk melihat kembang api tahun baru. Kami tidak keluar kemana-mana, hanya ingin menikmati kembang api dari balkon apartemen tempat kami menginap. Lagi pula, kami tak tega pada dua anak kami yang harus keluar. Pasti macet dan melelahkan. Ditambah, malam itu langit terlihat mendung dan cukup gelap. Tepat pukul 12 malam, istriku dan kedua anakku sudah bersiap di balkon kamar tempat kami menginap. Ada beberapa penghuni apartemen lain yang ikut keluar balkon. Memang, setiap kamar dibuat balkon yang sedikit menonjol keluar, seperti teras di atas. Begitu juga dengan kamar di samping, kamar 206. Tapi tak kulihat seorang pun keluar dari balkon kamar 206. Bahkan lampunya saja tidak menyala. Aku tidak menghiraukannya. Kembang api pun sudah bersorak-sorai di langit malam, diiringi suara trompet yang menggema di setiap sudut kota ini. Kami menikmati suasana ini sampai kembang api sudah mulai tak nampak. Kami masih bercengkrama di balkon. Mungkin sekitar setengah dua lebih dini hari. Tiba-tiba istriku menarikku dan anak-anak buru-buru masuk ke dalam kamar dan menutup pintu balkon serta tirainya. Langsung dia mengajak kami duduk di sofa depan TV. Wajahnya pucat, badannya gemetar. Aku mendekatinya dan memegang tangannya. Dingin dan gemetar hebat. Aku bertanya, "Kamu kenapa, Ma? Ada apa?" "Anu, Pak, itu mbaknya yang baju merah nongol di balkon kamar samping. Mukanya penuh darah, Pak," jawab istriku dengan muka yang masih pucat.
"Gak apa-apa, Mah. Ayo kita doa sama-sama," sautku sambil merangkul istri dan kedua anakku. Kami berdoa bersama agar tidak diganggu dan dijauhkan dari bahaya. Doa kami disambut hujan yang sangat deras bersama petir dan angin yang kencang. Hujan semakin deras dan tak kunjung berhenti. Aku segera mengajak istri dan kedua anakku tidur di kamar yang lebih nyaman. Karena takut, istriku berusaha cepat tidur. Begitu pula dengan anak-anakku yang sudah kelelahan. Untungnya, istriku sigap dan cepat menghindarkan kami melihat penampakan yang menyeramkan itu. Takutnya anak-anakku ikut melihat. Pasti mereka akan menangis sejadi-jadinya, dan kami pasti akan kewalahan. Saat ini, aku melihat istri dan anak-anakku sudah terlelap. Dalam benakku, aku masih penasaran sih, siapa sih sebenarnya orang yang ada di kamar 206 itu. Dan sebenarnya ada apa dengan apartemen ini? Aku putuskan untuk segera tidur dan akan menanyakan lagi pada pihak pengelola atau resepsionis apartemen ini keesokan harinya. Paginya kami sudah bersiap membereskan semua barang bawaan kami dan rencananya siang hari ini kami akan pulang dan check out dari apartemen ini. Setelah sarapan, aku turun ke resepsionis untuk mengurus kepulangan kami dan ingin sedikit bertanya. Setelah semua hal untuk check out selesai, aku memberanikan bertanya pada salah satu karyawan apartemen. "Mas, di apartemen ini sebenarnya ada apa sih? Kok keluargaku diganggu terus ya selama di sini? Gangguannya dari kamar 206." "Eh, emang ada apa, Pak? Di sini nggak ada apa-apa kok," jawab karyawan tadi. "Yang bener, Mas, yang jujur." Aku terus menekannya dengan pertanyaan. Nganu, Pak, nggak apa-apa sih sebenarnya. Itu udah lama." Jawaban karyawan tadi membuatku terkaget dan semakin penasaran. "Lama? Ada apa sih, Mas?" Raut mukaku semakin serius dan agak marah. Mungkin wajahku yang sedikit marah itu membuat karyawan itu takut. Dulu itu di kamar 206 ada perempuan, Mas. Dibunuh sama pacarnya. Terus pacarnya bunuh diri dengan lompat dari apartemen ini. Tapi itu cerita lama, Pak. Mungkin sekitar tahun 2015, jawab mas karyawan tadi. Aku sudah tak bisa berkata apa-apa lagi. Badanku lemas dan menyesal. Sungguh aku menyesal mengajak anak dan istriku menginap di sini, membuat mereka ketakutan, dan ini memang salahku. Memesan penginapan tanpa melihat reviewnya dulu. Ditambah lagi, kami menginap tepat di samping kamar TKP itu. Dan juga anak pertamaku yang memang peka dengan makhluk tak kasat mata. Setelah itu aku segera berlari ke kamar dan segera mengajak istri dan anak-anakku keluar dari apartemen ini. Syukurlah kami pulang dengan selamat dan tak ada gangguan lagi dari makhluk halus itu. Karena penasaran, aku sempat browsing tentang apartemen itu. Dan kejadian yang diceritakan karyawan tadi memang benar. Seorang wanita dibunuh dengan sadis di kamar 206. Karena keganjilan apartemen ini, aku jadi kepikiran pula dengan hotel di tempatku menginap di Bogor. Nah, akhirnya aku searching juga informasi tentang hotel tua itu. Memang
hotel itu banyak yang review angker. Bahkan karena aku tidak cukup percaya, aku menelpon salah satu temanku yang bekerja di hotel itu. Dan betapa terkejutnya, dari pernyataan temanku yang bekerja di hotel itu, ternyata hotel itu dihuni makhluk halus. Satu keluarga berpenampilan Belanda. Tak luput pula dua sosok anak kecil Belanda yang mengetuk kamar kami pada malam hari. Nah, lebih kagetnya lagi, dua anak Belanda itu tidak salah kamar. Mereka mengetuk pintu pada kamar yang tepat. Ternyata dari dulu keluarga Belanda itu memang menempati kamar hotel yang kami tiduri. Jadi malam itu kami berbagi kamar dengan makhluk-makhluk halus itu. Semenjak saat itu, jika menginap di sebuah hotel atau penginapan lain, aku selalu melihat reviewnya dulu dari orang-orang baik dan juga buruknya. Sekian cerita dari saya, Gundul Silir. Oh ya, pesan saya ingat selalu pada Allah dan berdoa saat masuk ke tempat baru. Lihat dulu reviewnya dari banyak khayala sebelum memesan atau membeli suatu tempat. Ingat ini ya, sosok wanita di apartemen maupun sosok keluarga Belanda di Hotel Bogor, semua itu adalah refleksi dari jin yang menyerupai manusia. Entah karena kisah tragisnya atau hal-hal yang menjadi kepercayaan masyarakat, maka jin akan berusaha mewujudkan penampakan agar orang-orang semakin percaya pada hal-hal yang mustahil itu dan semakin tersesat dan menyesatkan. Ingat selalu Allah, jangan lupa pakai masker dan sering mencuci tangan. Jaga kesehatan. Satu lagi, kalau ada yang penasaran kejadian di apartemen, bisa searching ya di Mbah Google kejadian tahun 2015 kurang lebih, sesuai pernyataan karyawan apartemen tadi. Jika sudah tahu, mohon disimpan untuk diri sendiri. Baik, itulah akhir kisah dari Treat Horror Kamar 206 yang ditulis oleh Mas Gundul Silir. Ya, jadi sebenarnya di sini ada dua cerita ya. Di Hotel Bogor sama di apartemen yang ada di Jakarta. Cuman kan yang lebih lama mereka menginapnya di hotel yang di apartemen yang ada di Jakarta. Jadi ya ceritanya di situ ya. Tapi serem juga sih sebenarnya yang di Hotel Tua Bogor itu. Jadi ternyata keluarga Belanda itu nginep di ini, kamar yang mereka tempati ini. Ya memang benar, mungkin aja malam itu mereka berbagi kasur ya sama hantu Belanda itu. Oke, mungkin itu saja cerita untuk siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.